Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,79% ke angka 6.939. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang saat ini telah turun di bawah supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya melesat 1000% lebih dan saat ini akan membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life dan di post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ESA. Saham ESA memang baru kemarin saya analisa. Tapi hari ini saya kembali update karena keluar pemberitaan bahwa laba bersih ESA melesat 1000% lebih di kuartal 3 tahun 2022. Selain itu, ESA juga perdana bagikan dividen. Memang jumlah dividen sangat kecil, cuma 5 per lembar saham. Dan secara grafik, seperti pembahasan saya kemarin, ESA menarik untuk dipantau karena saat ini mencoba untuk bangkit dari garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat hari ini ESA naik 1% lebih ke harga 970, tapi terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 1000 yang saat ini masih merupakan resisten psikologisnya. Nah, di atas resisten di harga 1000 masih ada resisten di EMA 50 di sekitar harga 1045. Jadi secara tren ESA saat ini masih sideways, tapi saat ini garis EMA 150 di harga 960 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi sudah terkonfirmasi break. Dan garis MACD saat ini terlihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat ada distribusi. Tapi asing masih terus masuk akumulasi saham ESA ini. Jadi saham ESA menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah berhasil beli saham ESA di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa di hold. Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini ESA ternyata gagal break harga 1000. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi teman-teman wait and see dulu. Lihat apakah ESA masih bisa bertahan di garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Jadi ingat, 2 hari terakhir candlenya menurut saya kurang bagus walaupun bergerak naik karena candle merah dan terlihat kesulitan untuk break harga 1000. Jadi apabila besok ESA kembali mencoba untuk naik di atas harga 1000 dan masih gagal break, plus candlenya juga kurang bagus, hati-hati. Saya lihat ESA malah ada potensi untuk mulai bergerak turun di bawah garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini harus pantau terus pergerakan saham ESA. Apabila ternyata turun di bawah garis EMA 150, pertimbangkan untuk keluar dulu dari saham ESA. Karena apabila turun di bawah garis EMA 150 berarti ESA trennya akan mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya BRPT hari ini bisa kita lihat naik 4% lebih ke harga 825. Dan secara tren jika kita lihat dalam beberapa minggu ini memang BRPT trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren jangka menengah BRPT trennya masih bergerak downtrend, masih melemah. Beberapa kali berhasil rebound dari daerah support tapi mencoba untuk break garis EMA 150 EMA 50 bisa kita lihat masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan saat ini BRPT kembali naik di atas harga support 800 dan mencoba untuk break resisten minornya di 820. Sedangkan resisten kuat masih di garis EMA 50 di harga 845 dan garis EMA 150 saat ini di sekitar angka 865. Jadi ingat selama masih gagal break kedua garis EMA ini BRPT trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi BRPT saat ini masih bisa dipantau, masih bisa coba entry untuk swing trade. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry di sekitar support harga 800, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 800 untuk entry-nya. Jadi walaupun masih ada potensi untuk mencoba naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 860 satu minggu ini, tapi
paling aman teman-teman apabila belum entry, tunggu kembali di harga 800 untuk entry-nya. Karena walaupun ada percobaan untuk break, tapi apabila gagal break, BRPT juga ada potensi kembali ke harga 800. Dan garis MACD terlihat saat ini mencoba untuk bergerak naik. Untuk BRPT bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi asing hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menarik untuk dilihat. Karena 1 minggu terakhir ini secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT memang masih ada potensi minimal ke garis EMA 50 di sekitar harga 845 sampai 850 minggu ini. Tapi untuk mencoba break masih harus pantau karena ini resisten kuat. Dan walaupun ada potensi untuk rebound dari harga 800, masih ada potensi untuk turun kembali apabila gagal break garis EMA 50. Karena beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi saat ini sebaiknya manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek. Apalagi bisa kita lihat IHSG kita saat ini sudah mulai melemah. Apabila besok IHSG gagal bertahan di atas garis EMA 150, berarti IHSG akan mulai bergerak downtrend. Jadi kita harus hati-hati apabila mau entry atau hold sebuah saham. Selanjutnya, MAPI bisa kita lihat hari ini naik 7% lebih ke harga 1155. Dan saat ini mencoba untuk break resisten di harga 1150. Bisa kita perhatikan, sebelumnya resisten yang lumayan kuat, mencoba ditembus MAPI, gagal break, sempat turun ke garis EMA 50 dan saat ini kembali rebound dan mencoba untuk break resisten ini. Jadi untuk MAPI menarik untuk dipantau karena cara tren masih sangat uptrend. Bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 150 dan beberapa kali mencoba menembus garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi apabila minggu ini terkonfirmasi break harga 1150, maka MAPI akan lanjut uptrendnya dengan target berikutnya di 1200. Dan garis MACD terlihat sebelumnya bergerak turun, saat ini kembali bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi, asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPI masih ada potensi untuk break harga 1150. Apabila besok terkonfirmasi break, maka MAPI berpotensi lanjut naik ke 1200. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1150, atau lebih amannya lagi tunggu di sekitar harga 1050 sampai garis EMA 50 kembali di sekitar harga 1040. Dan apabila teman-teman lihat ternyata besok gagal break harga 1150 kembali, sebaiknya tunggu di harga bawah untuk entry-nya. Karena sebelumnya juga mencoba break, ternyata gagal break dan turun kembali juga ke garis EMA 50 baru rebound kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Raja yang bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Jadi secara tren sebelumnya Raja bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150 dan sempat turun setelah gagal break harga 1150. Belum sempat mendekati garis EMA 50 sudah berhasil rebound. Sempat naik di atas harga 1150 tapi ternyata hanya false breakout. Setelah itu turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi saat ini menarik untuk dipantau apabila minggu ini Raja terlihat berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, bisa kita pertimbangkan untuk entry dan swing trade. Jadi entry di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 985. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1150. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Untuk Raja bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi untuk Raja paling aman adalah tunggu di sekitar harga 985 dan entry apabila memang terkonfirmasi Raja berhasil bertahan di atas garis EMA 50. Dan apabila mulai terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50 baru terkonfirmasi Raja mampu bertahan, baru kita entry dengan target jangka pendek di 1100 sampai 1150. Apabila ternyata memang masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Terima kasih.